Ya, tamu saya kali ini nih jarang nih. Saya baru saja ngomong kalau mau sukses sombong, tapi dia menamakan diri sombong dan sukses. Tapi sebenarnya gue tahu banget dia gak sombong. Pebasket sombong. Denny Sumargo. Iya, senang banget nih Mas datang sini. Dari mana? Gugup ini. Kenapa sih gugup? Nggak tahu, karena ketemu Mas Helmi, jujur waktu dulu kan kiblat basket itu pasti ngelihatnya Mas Helmi, Mas Toto, Agus Mauro. Renata Was. Yoi, kalau anak-anak sekarang itu mungkin udah nggak update banget tentang hal itu. Kita udah gak dikenal. Inilah dia pelopor basket juga guys. Jadi dia dulu, wah. Saya dulu ketemu bosnya, saya dekat Kim Hong ya, Ko Kim Hong. Betul. Irawan Haryono. Dia bilang, bos, gue dapat pemain nih. Anak Makassar keren mainnya. Begitu lihat gila ini mainnya. Masa sih Mas? Serius? Denny Sumargo, karena Makassar itu bukan nggak terlalu kiblat basket ya. Iya. Iya, kalau di luar Jawa tuh kan paling Medan. Ini anak dari mana gitu. Anaknya jelas Mas. Iya. Nah, aku main basket itu sebenarnya tadi bukan untuk jadi atlet basket Mas. Aku emang seneng aja dan kebetulan waktu itu masa-masa puber lah, di mana mencari perhatian lawan jenis. Terus kemudian itu ekstrakurikuler di sekolah. Tapi entah kenapa aku kebawa sama arusnya. Dan akhirnya kemudian pas aku ke Jakarta, tujuannya sebenarnya bukan mau jadi atlet, aku mau nyari kerja. Cari kerja, tapi kondisiku memang saat itu lagi kurang bagus. Jadi kerjaan juga tidak ada. Dulu lari dari rumah ya? Sebenarnya nggak lari sih, pamit atau diusir? Enggak, sempet saya mengalami pengusiran waktu kecil pernah. Tapi pas yang aku ke Jakarta umur sekitar 16 itu, aku tuh benar-benar mau kerja Mas. Mau kerja tapi nggak ada, ya nggak jelas lah, ijazah cuma SMA segala macem. Akhirnya aku inget tawaran dari Ko Kim Hong, dia mau ngasih beasiswa untuk basket. Akhirnya aku coba cari, akhirnya ketemu lokasinya di Mes Pluit. Sampai sana aku pikir aku akan diterima, ternyata tidak. Oh, ternyata tidak? Tidak, karena waktu di PON itu aku sempat bersitegang dengan pelatihku dan Ko Kim Hong sangat menjunjung tinggi yang namanya disiplin dan attitude. Dan agak problem because of that. Tapi akhirnya kan ke Aspak juga? Akhirnya aku memohon. Kok saya minta tolong, saya kasihan, saya mau tinggal di mana. Ya harus mau nggak mau gitu loh. Dan ya Ko Kim Hong orangnya kan memang kebapaan banget. Dan akhirnya dia kasih aku kesempatan 3 bulan, tapi dengan persyaratan di sini jangan bikin masalah. Ya udah, saya jalan dengan apa adanya aja. Mulai di Plonco bawain bawa bola, ngeliatin senior latihan, bawa tas pemain. Ya itulah prosedur penatarannya lah ibaratnya, proses. Terus nunggu kapan ya diajak main, duduk ngeliatin, ya udah jalan kayak gitu. Dulu shooting guardnya Aspak siapa aja? Jangan tanya ya. Rico Hantono, Andi Batam, power forwardnya Triadiana Diloka, South Lombok Johnson, datang lagi Antonius Joko, kemudian Ali Budiman. Saya mau main di mana posisinya Mas? Saya ini kasihan cuma dari kampung gitu loh. Dan jujur bener-bener itu pressure tinggi banget. Main di Aspak adalah salah satu tim yang paling gede pressure-nya saat itu. Karena juara? Iya, itu tim juara. Juara tapi tidak favorit di Jakarta? Iya. Oh iya, kalau di Jakarta semua orang membelanya ke Pelita Jaya, IM gitu. Iya. Nah akhirnya dia punya dinasti. Semenjak tahun 2000 sampai 2004 kita 4 kali juara berturut-turut. Betul, undefeated. Dan saya dapat kesempatan di sana. Dan dapat MVP? Dapat MVP, thanks juga untuk Pak Irawan yang ngasih saya kesempatan. Rookie of the Year? Wah, Denny Sumargo. Kak Cecep Firmansyah terutama. Dia yang berbesar hati ngasih saya kesempatan. Saya sempat berpikir ini orang adalah bukan orang yang bisa ngelihat bakat. Karena kumisnya dia kayaknya licik gitu ya. Sorry bos. Tapi kita nggak bisa judge orang dari fisik gitu loh. Dan ternyata dia orang yang sangat open minded. Dia selalu punya visi yang bagus untuk setiap pemain. Dan jujur gue kangen banget Kak Cecep. Gue nggak tahu dia ada di mana sekarang. Apa dia masih melatih tim pro atau enggak. Kapan terakhir main basket sih, Den? Aku terakhir main basket itu profesional 2011. 2011? Garuda? Garuda Bandung. Garuda Bandung. Aku pensiun 2011, selama hampir 7 tahun aku tidak pernah sentuh bola. Jadi itu benar-benar tidak pernah ke lapangan, tidak sentuh bola, tidak nonton basket, tidak semuanya. Kenapa sih? Ada kekecewaan? Nggak kecewa waktu itu. Atau jenuh? Shutdown. Jenuh. Bukan jenuh. Jenuh kita akan excited lagi dalam beberapa waktu. Itu tidak? Nggak, hilang aja Mas. Apinya hilang. Kayak aku tuh orangnya kalau di challenge pasti kan ayo. Iya. Di challenge pun enggak. Ini anak gila kalau di lapangan.
waktu tahun 2012, Coach Nate Kenson datang ke Indonesia. Kenson, ya? Dia ada salah satu coach yang punya wibawanya sendiri dan dia dipercaya untuk pegang Pelita Bakri waktu itu. Orang pertama yang dicari saya. Dia bilang kalau mau saya pegang tim ini, saya perlu Denny Sumargo. Mana dia? Dia sudah pensiun, Pak. Kok bisa? Dia kaget dan dia hubungin saya personal. Saya bingung nolaknya. Dia berusaha ngebujuk. Bagaimana dia kenal? Coach Nate kenal seorang Denny Sumargo? Karena waktu dia megang salah satu tim, waktu di SM, saya kan di Aspak. Oke. Dan dia kan di SM waktu itu ya? Betul, dan saya nyikat SM waktu itu sebagai seorang pemain pendatang baru. Dan dia cukup surprise dengan dendam banget dia. Siapa ada kampung? Sebenarnya sih nggak dendam, cuma dia ngelihat ada tipikal main. Dia bilang sama saya, banyak pemain hebat, banyak pemain bagus. Tapi yang namanya mental, itu sedikit yang punya. Dan Denny punya, dia bilang. Denny punya, dan gue perlu dia di sini untuk encourage pemain-pemain muda untuk tahu basket itu sebegini mentalnya gitu. Itu yang dia mau dari saya waktu itu. Atau karena Denny ngedang di lapangan? Enggak juga. Itu bonus lah, bonus. Tapi dia ngelihat daya gedornya, determinasi, Mas. Determinasi ya. Enggak banyak pemain punya determinasi. Dulu kan setiap pemain Kobatama itu kan saya kasih julukan ya. Densu itu apa ya? Saya lupa. Dulu kalau Hakim The Judge Rahman. Patrick the Steel Gozal. Zaman sekarang tuh nggak ada ide gitu ya, kreativitasnya. Nggak ada. Keren tuh itu. Keren. Oh dulu kita ini deh, selalu yang OI Kiat. Ya, itu kita nyebutnya the baby face. Kecil, iya. Oh iya bener ya. Oh iya. Boleh tuh masukkan buat yang sekarang tuh. Iya. Beda. Ada nickname. Ada nickname dulu kita karena NBA begitu. Betul. Air gitu, di Air orang tahu, betul. Jordan gitu. Tapi saya dapat kok julukan Iron Man dulu. Iron Man, sebenernya. Karena saya selalu kayak pakai masker gitu. Oh iya. Yang strong, kayaknya nggak peduli temen, nggak peduli lawan, tough aja gitu. Maka sekarang nggak kayak Iron Man juga ya? Berusaha supaya terkenal. Idolain kan? Idola aku di basket. Oh ya, saya tahu pasti Kobe Bryant lah. Kobe Bryant. Tapi aku berangkat dengan Michael Jordan. Tapi Michael Jordan pensiun kan Kobe, dan aku berjalan bersama dengan zamannya Kobe. Kobe inspire me so much about mentality. Makanya sekarang ada Densu mentality. Karena Kobe Kobe kan di sana ya, dan dia udah pass away. And to respect that, gue create Densu mentality. Dan kemudian dia inspire me so much about determination. Karena setiap orang bisa punya talent bermain basket, setiap orang punya mimpi, tapi tidak setiap orang mau bekerja keras. Dan gue follow itu. Saya berlatih 8 jam sehari. Saya menghabiskan waktu di lapangan yang kadang-kadang saya Jordan banget itu. Iya, Jordan banget. Iya, dia juga menganut dari Jordan kan si Kobe itu sendiri. Dan saya akhirnya ngelihat ternyata memang limit terbaik dari seorang pemain akan keluar ketika dia push dirinya sendiri sampai ke titik itu. Dulu saya jadi kangen sama Denny karena dulu saya adalah seorang anak sekarang nggak tahu. Saya adalah seorang play-by-play basket. Dan katanya memang nggak tergantikan. Dulu gue tuh kadang-kadang malu sendiri. Tidak tergantikan. Definitely yes. Sampai hari ini belum ada lagi orang yang bisa. Jangan gitu. Belum bisa. Enggak. My statement. Karena dulu tuh kita tuh intens dengan pemain. Itu gila. Ya Felix Bendato, John Swinar. Dia bilang, Mas Emi, 3 point ya. 3 point, yes gitu. Dan saya kan kadang-kadang teriak, kadang-kadang berdiri. Dulu saya kalau 3 point gitu, kita 3 point gitu. Your soul. Yeah, the soul is there. Soulnya, mungkin sekarang tidak ada yang bisa represent itu lagi. But one day pasti ada, mungkin tidak sekarang. Pasti. Kobatama itu juga basket Indonesia itu menurut saya nggak tahu si Densu ngaku atau tidak. It's different gitu. Antara dulu waktu zaman saya siaran dan Densu lagi mengamuk-ngamuknya dengan sekarang kan agak penontonnya agak berkurang. Is it right? Iya, zamannya udah beda, Mas. Zamannya beda. Zaman beda. Gila. Karena sekarang segala sesuatu itu harus dikemas dengan bungkusan digital yang menarik. Kalau zaman dulu kita nggak perlu ngelakuin itu. Kalau sekarang kita perlu ngelakuin itu. Dan aku lihat memang banyak sekali hal yang akhirnya membuat liga ini sendiri jadi sulit untuk lebih berkembang dan lebih jauh secara exposure. Kalau liganya secara peraturan bagus. Kalau secara struktur udah lebih membaik. Tapi exposure-nya ini yang nggak dapat gitu loh. Makanya aku bingung. Account-account yang berhubungan dengan basket di Indonesia terutama untuk yang official liga tertinggi kita kok lemah banget exposure-nya. Bukan aku mau coba ngecilin, tapi menurut aku it's supposed to be bigger than that. Apalagi Mas Helmi di zamannya kan bagaimana basket itu diangkat. Sponsor itu penuh, Denny.
Imagine that sponsor gitu. penuh. Gue merinding loh itu kalau ngomong gitu. Saya aja dulu saya tuh kan cuman apa ya? Saya cuman reporter basket, tetapi I was like a superstar. Ya, lu gila. Gue bisa lihat itu. Oh iya. Ketika Mas Helmy nggak ada, kita malah mana Mas Helmy ini gitu loh. Karena ada soul-nya di situ. Setiap orang ngelakuin job description-nya dengan sangat kuat gitu loh. Makanya atau mungkin sekarang apa? Banyak alternatif ya, banyak alternatif. Tiba-tiba dulu kan basketball is lifestyle, basketball is a fashion. Ya, anak-anak muda berpakaian basket, ya. Ada kiblatnya. Kalau sekarang orang nggak ngelihat basket itu sesuatu hal yang kemudian bisa represent myself. Karena mereka tidak menemukan value-value itu di dalam. Tapi dengan hadirnya pebasket sombong, terus terang, kita berharap betul nih basket bangkit nih. That is my plan. Karena jujur pribadi, ini di sini di kesempatan ini aku pengen lebih clearin. Betul. Banyak orang berpikir gue muncul dengan konten basket karena gue pengen ngasih tahu orang seberapa hebatnya gue. No, I'm not. I'm done with that. Gue muncul dengan konten basket. Gue pengen ngasih tahu kepada setiap orang seberapa menyenangkannya main basket. Karena dari situ baru kita mau datang ke lapangan. Makanya aku semuanya yang bersifat skeptis tentang main basket harus pakai baju bagus dulu, sepatunya harus bagus, kemudian harus punya skill, harus punya ini baru lu akan diterima. Saya hantam semua skeptis itu. Karena menurut aku siapapun bisa main. Saya adalah orang yang tidak punya peralatan basket datang ke lapangan basket loh. Dan saya bisa akhirnya sampai ke titik ini. Everyone bisa datang. Dan untuk semua argumentasi di mana ada komunitas-komunitas atau grup yang ngerasa jangan berteman sama dia karena dia itu kurang keren gayanya, hantam mereka. Hantam mereka. Karena buat saya itulah cara untuk membuat basket itu lebih lebar. Makanya saya punya plan untuk bawa pebasket sombong tour Indonesia. Dan saya senang sekarang basket bangkit berkat Denny Sumargo dan no. This is from me. Karena saya sekarang lagi bikin MCN ya, multi channel network. Dan your account gitu, pebasket sombong itu tiba-tiba menjadi satu pembahasan tuh. Satu pembahasan. Dan lucu, ada yang cabang-cabang olahraga lain yang justru kepengen membuat seperti pebasket sombong. Iya, aduh, berapa. Oh iya, sepak bola. Ya, thanks God gitu. Jadi menurut saya sih, dan saya berharap betul basket kembali. Karena basket itu, dulu kan basket itu popularity di anak-anak muda, itu kan di atasnya bola. Iya. Di atas secara soccer, popularitas. Secara popularity, bintangnya, kerennya gitu. Dan sekarang udah terbalik. Jauh. Udah terbalik. Zaman saya dulu gila, Dan. Saya pernah punya bekerja di sebuah kafe. Di dalam kafe itu ada lapangan 3-on-3 yang di Eka Live gitu dengan mendiang Pak Michael Chandra. Saya tiap hari dulu pakai dasinya NBA. Iya. Dan saya pernah bawa tour 32 orang dengan Agus Mauro dan Abi Santoso itu nonton NBA. 3 game di Amerika. Gila penuh. Now it's gone. Gue kalau ingat flashback, jujur Mas, saya makanya saya seneng banget ketemu karena saya flashback. Saya udah hampir tidak pernah mengingat momen-momen kayak gitu dan aku tidak bisa menemukan di sekarang. Makanya jujur pribadi, I miss so much that moment, that emotion, adrenalin, atmosphere. Atmosphere. Kita nggak bisa maksain, tapi I believe one day it will back again. Gitu loh. Tinggal masalah waktu dan pelakunya aja. Gitu I love to come back gitu. Saya pernah diundang ke Surabaya setelah Kobatama apa namanya sekarang? IBL. Saya pernah diundang ke Surabaya oleh pengurus IBL only how to motivate gitu the players. Wah, saya datang, Den. Seneng banget ya. Seneng banget. Saya datang, saya angkat mereka karena showtime konsep gitu. Jadi jangan malu loh. Di dunia itu atlet-atlet yang kaya itu masih basket. Masih lebih tinggi dari penghasilan seorang pesepak bola. You can compare gitu. Mau siapa gitu? Mau Messi dibandingkan dengan Kobe Bryant? Berani ngadu. Dan di basket tuh banyak banget gitu. Jadi menurut saya, tapi dulu tuh kan konsepnya kan the one that bring all the entertainment to the court, it's only basketball. Mana ada tuh yang setiap detik kan hanya basket yang kalau lagi main musik boleh main. Iya dong. Loh.
olahraga lain, apalagi catur Susah, gitu. beda. Ritmenya nggak sama. Waduh. Nggak sama. Every second count. Every second count. Betul. Bener banget. Dan saya dulu, wah, teriak-teriak, berdiri sampai lompat, wes gitu. Iya, dan orang bisa go wild, go crazy. Crazy. Mereka bisa keluar daripada dirinya sendiri di lapangan basket tanpa harus dijudge. Dan lapangan basket penuh dulu. Betul. Terutama cewek-cewek. Waduh, Mas. Jangan tanya. Masih dia ngomongin deh. Udah. Apalagi itu Deddy Sumargo. masa lalu. Itu masa Kalau lalu. akhirnya dia menjadi aktor, waduh. Itu memang udah kelihatan. Ini anak dari kampung, kita juga dari kampung. Dia ini bukan dari Makassar, dari Banggai. Lu ya? Aslinya Luwuk Banggai. Luwuk Banggai. Tapi aku lahirnya di Makassar. Lahir di Makassar. Luwuk Banggai, aku lahirnya di Makassar. Terus? Kemudian bapak aku tuh orang Padang asli. Tuh, orang kamunya tahu, ini bapaknya orang Awak tuh, Caniago. Ibu apa dari Koto ya? Aku keturunannya ikut Ibu. perempuan jadi Nenek Koto, kakek Caniago. Kakek Caniago. Caniago. Gitu. Ibu orang Chinese Makassar. Ya, jadi orang Awak. Saya aja baru tahu, orang Awak Caniago nih. Iya. Maksudnya Denny Sumargo Koto dia mestinya. Udah. Kemarin aku pulang akhirnya ziarah dan silaturahmi ke keluarga papa yang aku belum kenal dan aku dikasih marganya Koto. Koto ya, sebagai kenang-kenangan. Di kota apa? Di kota Koto Tuo. Kota Tuo. Kota Tuo. Itu emang orang Awak. Orang Awak. Lucu juga sih. Tapi aku nggak bisa bahasa Padang. Iya. Lucu ya. Aku tahu samo-samo. Itu aku plesetin sumo-sumo. Terus yang membuat akun pebasket sombong itu siapa sih? Sebenarnya awalnya aku bikin account 3 tahun yang lalu. Awalnya aku nggak tahu, aku ikut-ikut aja orang pada bikin YouTube. Terus aku nggak tahu konsep bikin YouTube tuh kayak gimana. Aku bikin aja. Terus kok nggak ada yang nonton? Aku bilang, ya udah aku tinggalin. Aku nggak pernah lanjutin. Akhirnya bulan 9 kemarin, tahun kemarin, datanglah asistenku dulu namanya Adit. Adit ini jebolan stand up comedy. Yang tadinya asistenku bikin kopi. Dia ngerasa hidup dia banyak dipengaruhi oleh motivasi yang keluar dari mulutku. Terus dia bilang, Mas, aku kerjain YouTube-nya ya. Saya bilang, saya nggak mau gaji. Nggak apa-apa. Oh, serius saya bilang. Ya udah kerjain aja. Dia kerjain. Aku akhirnya jadi ikutan ke challenge. Akhirnya kita bikin beberapa konten. Basket apa, ternyata yang paling kuat si basket ini, nggak tahu kenapa Mas, nggak tahu kenapa, nggak jelas sama sekali. Kadang-kadang kontennya itu, aduh cuma datang pergi main basket nggak jelas, diedit juga nggak jelas dan orang nonton. Aku coba adventure nggak ditonton, aku coba komedi nggak ditonton, begitu basket tonton lagi, tapi kok penontonnya kok kurang gitu ya, ya maksudnya ditonton cuma 100.000 gitu kan. Ya udahlah, gak usah bikin lagi, capek, banyak kerjaan yang lain. Akhirnya ada satu stok itu highlights. Main di tempatnya klubnya Samuel Rizal, kita kasih judul pebasket sombong ngacak-ngacak klub Samuel Rizal. Satu hari 500.000 Mas. Satu hari. Kaget kita, judulnya kali ya. Coba lagi, penasaran coba lagi. Dari situlah branding pebasket sombong ini tiba-tiba dikenal banyak orang. Saya lagi jalan Mas, orang yang biasanya tahu saya aktor atau seorang ini, manggil saya, pebasket sombong. Ada apa ini? Saya bingung gitu loh kan. Dari situ kita develop dan akhirnya aku masukin beberapa idea aku di dalam. Aku suka film, aku kemas dengan sebuah cerita, digabung. Jadi dia ada storytelling, ada script lah ya. Ada script sekitar 10-20%, sisanya basket. Sempet aku dihantam dengan komentar bahwa settingan loh ini, gini-gini basketnya karena aku nggak pernah kalah. Terus kok kayaknya seru banget, kok bisa lempar dari belakang bisa masuk gitu kan. Untuk orang-orang yang nggak terlalu ngerti basket juga. Akhirnya aku bantai itu dengan mengundang 15 subscriber. Aku lawan semuanya di lapangan dan mereka menjadi saksi mata dan itu kebantai semua. Jadi jelas basketnya tidak disetting, only the story yang kita set up. Kalau kalah beneran, kalau menang. Saya ada kalah berapa kali, menang banyak. Sama yang siapa yang 2 meter 220 itu? 220 Maxianto. Terus sama Derek Michael yang sekarang ini lagi populer banget. Terus juga ada beberapa sama Kelly juga keren. Sama Kelly juga. Dan aku memang mau ngambil semua aspek. Yang gue nggak suka tuh yang lawan cewek itu yang mata lu nggak fokus. Oh mohon maaf. Oke, sorry. Itu basket pemersatu bangsa. Mas, kita nggak peduli dia bisa main basket atau enggak. Kita boleh bersetuju nggak tentang hal itu? Pakainya ketat, aduh. Yang penting kan kita bahagia. Ya, kita ngeliat Bantaja Densu tuh fokusnya bolanya kemana gue nggak tahu. Saya pakai kacamata. Gak tahan juga. Aman Pak ya. Iman. Gak kuat takutnya ya. Iya.
Dan pembasket sombong itu menjadi tidak sombong ya. Di sini yang aku pengen masukkan. Karena orang selalu takut dengan quotation kata sombong. Ya. Menurut aku sombong bisa punya arti yang baik dan bisa juga buruk. Tergantung kita mengontrolnya. Makanya si pembasket sombong ini selalu aku tanamkan value-value di dalam videonya. Respect. Kalah bilang kalah. Jangan pakai alasan. Kemudian bangkit dari kekalahan. Bagaimana dia mencoba lagi, tapi dia tetap harus punya respect untuk setiap lawan-lawannya. Ini yang aku pengen kasih sportivitas daripada olahraga. Dari semua lawan siapa yang paling sulit untuk dikalahkan atau paling asik untuk dibuat? Paling adrenalin Abraham Wenas. Abraham Wenas adrenalin. Saverius Prawiro. Itu kan MVP-nya sekarang ya? IBL, dia udah pensiun. Kelly Purwanto. Itu juga seru. One of the best. Nanti akan tayang. Masih ada akan tayang. Salah satu anak muda yang sekarang lagi terkenal di zamannya Yesaya Saudale. Wow, never heard. Nanti nonton hanya di Basket Live. Lawan Samuel Rizal? Samuel Rizal beda lah, beda zaman. Aktor itu. Iya, beda. Gaya doang itu anak. Beda zaman. Kalau artis yang paling menggigit menurut saya Mario Lawalata. Dari dulu main itu dia. Yes, Mario Lawalata. Samuel Rizal oke lah. Oh iya, dia kan IM ya. Tapi kurang agresif aja. Kalau Mario kan lebih agresif. Kebanyakan acting Samuel. Bukan ngomongin saya. Acting lu bagus kayak ini. Korigor, kemudian Korigor dia adalah seorang selebgram, YouTuber yang sukses juga. Dan ternyata diem-diem dia punya skill basket. Walaupun skillnya tidak terlalu banyak, dia main power forward soalnya. Tapi determinasinya bagus. Terus ada Jovi Andovi, salah satu penonton yang banyak. Itu Kobe Bryant juga tuh. Ada Uus ya. Uus juga penonton paling banyak di Basket Live yang masih mega rekor Uus paling banyak. Berapa juta itu? Udah 3,5 juta. Wow, and growing. Kenapa? Apa? Karena lucunya, karena apanya? Emosinya? Nggak tahu, orang itu tertarik banget dengan karakter Uus. Nggak tahu kenapa, Uus tuh buat mereka pro and kontra, tapi in positive way. Iya. Gitu loh. Kontra banget ya, ngomong sembarangan. Parah dia tuh. Parah. Mungkin karena dia udah banyak kalah kali ya. Ngomong Uus tuh. Iya, seru. Dan saya punya rapid question. Jadi harus milih di antara dua pertanyaan. Ali Budimansyah atau Thomas Teddy Kurniadi? Ali Budimansyah. Kenapa? Karena teammate? Enggak. Menurut aku Ali Budimansyah lebih komplit daripada Thomas Teddy. Tanpa mengecilkan Mas Thomas ya. Yes. Karena Ali Budimansyah dia bisa everything. Dan di zaman itu memang dia salah satu orang yang menjadi kiblat untuk semua anak-anak basket. Idola, cara dia bermain, visinya, speednya, lompatannya, dia bisa dunk seperti Thomas Teddy juga gitu loh. Dan salah satu pemain dan mungkin satu-satunya dan mungkin tidak akan pernah ada lagi yang represent Indonesia di kejuaraan Asia All Stars. Yang jersinya sekarang sedang lagi dijual kembali. Ali Budimansyah. Tidak mengecilkan Mas Thomas. Tapi ngaku dong, Thomas Teddy juga. Thomas Teddy punya zamannya. Kenapa dia dapat zaman itu? Karena Thomas Teddy saat itu adalah pemain pendek. Iya, pendek bisa dunk. Bisa dunk di antara pemain kulit hitam dan impor. Dan dia berani untuk melakukan itu. Dia adalah salah satu orang yang membuat semua pemain untuk berani ngelakuin dunk pada saat bermain. Bukan hanya di pemanasan. Bukan di mana sih? Di pemanasan gitu. Eksplosivitas dia. Dan satu hal yang paling menarik buat aku dari Thomas Teddy sendiri. Dia adalah orang pinter kuliahnya. Iya, di Amerika. Dia cum laude. Gitu. Dan dia sukses dengan perjalanan hidup dia, dengan story dia yang membuat kita nih anak-anak basket harus banyak belajar dari dia untuk melihat masa depan. Karena banyak dari kita hanya bermain basket, kemudian masa depan kita terlunta-lunta. Dia kuliah sampai di Amerika. Betul. Saya dengar dia pernah kerja juga di Kobe Bryant ya? Dia pernah kerja di LA Lakers. Dan kemudian dia menjadi desainer di sana. Kemudian dia akhirnya menjadi salah satu staff yang kemudian akhirnya ngawal Kobe Bryant. Gila. Perjalanan dia panjang gitu. Mas Thomas punya story-nya dia sendiri. How about Mario Wisang? Mario Wisang also lah. Mario Wisang is another different story. Another legend lah. Gue main sama dia, gue bisa lihat salah satu pemain yang paling kuat determinasinya. Mungkin adalah Mario Wisang. Dari pemain yang menjadi lawan seorang Denny Sumargo, siapa yang paling sulit untuk very tough competitor? Terutama yang jaga. Yang di lapangan lah. Yang paling gila ngejaga. Paling sulit untuk dilewatin oleh seorang Denny Sumargo. Waktu main, team play. Saya nggak punya.
Saya nggak punya kalau itu. Saya nggak punya, Mas. Sorry kalau itu. Sorry, bukan saya ngecilin yang lain. Karena saya tidak pernah merasa mereka bisa handle saya satu lawan satu. Tapi kalau main keroyokan mereka bisa. Mereka bisa minimize gerakan saya, but they cannot stop me. Siapa yang meminimize? Minimize Paling low. Andi Batam. Andi Batam? Oke lah, Andi Batam oke. Rama Oh, yang Rama. main di Aspak. Oke. Rama yang paling disiplin. Nah, nggak banyak sih Mas sebenarnya emang. Dia terlalu baik, terlalu bagus. Bukan terlalu bagus. Apa ya? MVP berapa kali? 3 kali. Bukan terlalu bagus Mas. Saya ini orangnya ngotot. Bisa di stop. Tapi tidak bisa dihentikan. Gimana ya jatuhnya? Gue bisa nggak ngasih lu main enak, tapi gue akan attack you. Jadi sepanjang pertandingan itu, I will attack you, gitu loh. Dan kayak pemain-pemain, saya tidak mengecilkan defense mereka. Kayak lawan Rico dia berapa kali dapat best defender. I attack physically. Dan saya nggak takut orangnya gitu loh. Rico sedikit lebih tinggi dong ya? Sedikit lebih tinggi, jaganya rapi banget. Tapi kalau udah main fisik, Rico pasti kan akhirnya kesulitan. Andi Batam lebih tough. Tapi saya main speed sama dia. Saya main speed sama dia dan saya trash talk. Sebenarnya mereka bisa jaga saya, cuman sayanya aja yang keras kepala yang tidak mau membiarkan mereka jaga saya. Akhirnya determinasi itulah yang akhirnya kelihatan. Ada idola nggak untuk Indonesia? Johannes Wiener kah? Kalau ditanya dulu, I don't have. You don't have? I don't have. Wow. I don't have. Sorry, this is honest speak. That's okay. Kalau sekarang, they are my idol. Semua pemain-pemain yang akhirnya gue lihat sekarang adalah contoh daripada idola-idola gue. Gak ada tuh yang dulu, gue itu mau main basket karena gue kepengen jadi siapa gitu di Indonesia. Gak ada. Saya gak kepengen menjadi pemain atlet basket kan saya bilang. Akhirnya kenapa bermain basket? I don't have any choice. I don't have choice. Saya kalau kerja, saya mau kerja di mana? Di Makassar udah main? Di Makassar saya main SMA. SMA? For fun. For fun. Sama untuk nyari cewek aja paling. For fun. Tapi for fun saya lucu. For fun orang adalah dia datang lapangan basket main sejam 2 jam pulang. Saya for fun saya datang lapangan basket 8 jam kemudian baru saya pulang. For fun saya beda banget gitu. It's like Michael Jordan. Iya. Datang lebih cepat, pulang lebih lambat di lapangan. Dengan dan talent seperti itu. Saya bukan mengacu kepada pandangan orang. Oh kalau saya datang lebih cepat, saya pulang paling ini, maka saya akan dibilang keren. Enggak. I love the game so much. Dan I can waste my time sampai 8 jam sehari. Because the love of the game. Makanya kita selalu bilang, I love this game. Karena cinta yang akhirnya membawa ke sana. Makanya ketika orang bilang, oh gue pengen jadi atlet. Ya udah, kalau saya, I love the game. Makanya ketika orang bilang saya legend, saya bilang I'm not a legend. I'm a person, a boy who love the game. Dan gue nggak pengen ada legend-legend di belakang gue yang diungkapin ke gue. Karena itu memberatkan hidup gue. I'm not finished yet. Legacy gue belum selesai. Karena one day I will back again to bring this basketball with my way. Untuk bisa membawa anak-anak kecil dan yang lain-lain. Hey, basketball is fun. Let's play. Mungkin pebasket sombong akan kesana akhirnya. Maybe. Makanya I create pebasket sombong is a fictive. It's very good. It's fictive. Ambil dari backgroundku tapi dia fiktif gitu. Good. I love the concept. Kita bahas tuh, kita lagi kepikiran Tuhan sebenarnya. Kita lagi berpikir mau membuat mungkin pesepak bola sombong atau apa gitu ya. Bagaimana kalau bawa pebasket sombong keliling Indonesia lah Mas? Kerjasama. Bagaimana? Saya kan mau bikin MCN. In my management lah. Mas, bayangkan kita masuk di suku-suku Dayak Mas. Represent. Karena basket itu Dan, dulu it's so simple gitu. Iya. Kalau main bola kan butuh ruangan yang besar. Betul. Butuh lapangan yang besar. Betul. Di kota udah sulit mencari lapangan. Betul. Dulu ya, zaman basket lagi gila-gilaannya tuh. NBA mania tuh di Indonesia. Betul. Ada di dalam kamar tidur bikin pasang ring. Kita bikin di lokasi terbuka alam Mas. Itu kan cuma modal apa batu kita taruh-taruh aja. Kan. Kita bikin etnik basketball. Basket itu bisa 5-on-5, bisa 3-on-3, bisa 2-on-2, bisa 1-on-1. Yes. Pernah ke Venice Beach? Pernah. Wow.
atmosfernya. It's really basketball. Yoi. Saya pengen banget bawa itu karena saya pengen ngasih lihat sampai keluar. Satu yang saya aim, landscape Indonesia yang luar biasa banget. Di kondisi pandemik seperti ini, Mas, pariwisata jatuh semuanya. Oke, saya anak adventure. Saya tahu bagaimana indahnya Indonesia. Kita bikin. We combine ya. Betul. Di Sumba, di tengah sunset, di tengah ini. Kuda-kuda berjejer memperhatikan satu lawan satu. Oh, ada segera idea. Kita bikin konten YouTube aja dengan Denny Sumargo. Oh, I love to do it. Gila, dan itu akan membuat basket itu akhirnya bisa sampai ke paling bawah daripada level-level penduduk kita, Mas. Dan kita melakukan hal sosial pun di sana, gitu loh. Kita bantu secara sosial, kita rangkul mereka. Kalau kita mau sekarang orang-orang basket ada yang jadi menteri. Oh, jadi menteri banyak banget tuh. Orang basket semua. Erick Thohir. Kemudian ada Juliari Batubara. Mas Sandiaga Uno, just name it. Tiap kali jadi tamu saya kita ngomongin basket dan wah gitu. Banyak yang pernah bersentuhan dengan itu. Pemilik klub, mereka memilih klub Citra Satria, Satria Muda. Sekarang banyak sekali. Zaman saya dulu orang basket yang kaya, yang saya tahu banget itu, saya tahu nggak? Itu dan banyak membantu saya. Henry pribadi, one of the conglomerate. Saya waktu pengurus Perbasi. That is true legend. True legend. Pernah main di Asia ya. Dan gue sekarang menjadi one of the conglomerate. Jadi saya pernah jadi pengurus Perbasi. Diurutinnya tuh alfabetis. Sebelah gue Henry pribadi. Helvi ya. Abis itu true legend buat saya. Sukses di basket, sukses di hidup. That is true legend. Sekarang banyak ada Agus Mauro. So many. Wah, ini jadi nih kalau gitu. Oke, we go to the coach. Cecep Firmansyah atau Abdurrahman Padang, Momon? Cecep Firmansyah. Cecep. Saya nggak tahu dekat sama Kak Momon. Bukan artinya tapi pernah di coach juga? Pernah di coach. Tapi karakter kita bertolak belakang. Kak Momon orangnya lebih diem. Dan kemudian dia lebih... Cecep mah bocor. Teriak-teriak gitu. Beda karakter. Tapi kalau soal coaching, no doubt. Kak Momon punya gaya coaching yang bagus, dia punya sistem coaching yang baik, dan dia sangat punya visi ketika dia mengarahkan sebagai seorang pelatih. Tapi ini kan karakter ya, kecocokkan. Banyak dapat dari Kak Cecep. Secara tidak langsung. Pernah disentuh oleh Coach Kim? Mr. Kim? Iya, Mr. Kim. Coach Kim pernah. Cocok. Dengan gaya Drunken Master. Mr. Kim. Imagine, saya tidak pernah ngerti dia ngomong apa. Tapi tahu. Tapi telepati. Denny mana? Denny. Masuk. Coach. Oke. I know. Dia cuma apa? Tiba-tiba dia minum lagi gitu loh. Kita nyebutnya Drunken Master. Tapi banyak juga pemain sebenarnya nggak cocok sama dia. Karena gaya pelatihannya kan. Tapi ilmunya gila ya. Wah, dia gila sih. Kangen juga. Aduh, di Satria Muda dulu ketemu siapa coachnya? Coachnya Rastafari? Enggak. Aku waktu itu coach Ito sama Ito ya. Jadi pemain aspak yang tiba-tiba menjadi musuh karena menjadi lawan, bukan musuh lah ya, menjadi lawan. Victor Roaring menjadi coach Satria Muda dan keren gitu. Victor Roaring a very good coach. Untuk tahun awalnya dia itu di tahun-tahun itu. And he was that young at that time. Betul, dan dia memilih pensiun karena cedera kan. Kemudian coach itu memegang tim itu, saya baru masuk. Saya baru masuk, kemudian dia meng-hire coach Oki untuk fokus di defense. Oki Tantela itu. Betul. Is another legend. Betul. Jangan tanya deh kalau Coach Oki ngeramu sebuah format defense bagus banget, rapi banget. Dan Coach Ito, dia fokus di offense-nya dan juga mengayomi timnya. Itu point guard yang intimidating juga ya? Oh iya. Oki Tantela itu. Siapa point guard zaman itu yang tidak intimidating? Kalau pemain sekarang trash talk, mainnya gitu. How about Inal? Inal of course lah. Inal tuh gila. Inal nggak usah disebut, dia udah of course no doubt. Kapten tim nasional berkali-kali. Tahu-tahu kalau dibiarin 30 poin, 35 poin. Saya paling lucu tentang Inal adalah dia bisa execute satu pertandingan 30 poin kalau dia mau atau 20 poin. Tapi dia reduce, dia bagi. Karena buat dia terlalu gampang kali ya. Yang ini yang susah bagi-bagi orang kali. Dan buat saya visi bermain dia di atas rata-rata. Terakhir coach Garuda ya. Dia terakhir, aku nggak tahu nih update dia coach Garuda atau enggak. He's one of the smartest player. Oh yes, visi bermainnya belum bisa dibeli sama. Padahal Johannes Winar. Johannes Winar. Wah, determinasi seorang Johannes Winar. Teror.
dia itu dangerous. Mas, saya pertama kali masuk liga, itu Jonas Wiener masih lagi oke-okenya. Saya disuruh jaga, Mas. Saya nggak bisa jaga. Saya best defender 2 kali nggak bisa jaga di manusia. Tua padahal ya. Gila. Saya bilang, ada manusia kayak gini. Tahun berikutnya saya berlatih lebih keras. Bukan untuk jaga Jonas Wiener. Hanya untuk jaga Jonas Wiener. Dan saya berhasil jaga. Dan Jonas Wiener bilang, lu punya mental. Gue bilang, gila, jaga lu susah banget, gue bilang. Dia nembak bisa, dia drive cepet, dia pintar baca permainan. Pemain sekarang jarang ada yang kayak gitu kan. Lengkap ya. Oh, karena aku lihat dia gini. di hatek dulu, hatek. Yes, karena aku lihat experience tetap akan berbicara, tapi visi bermain seseorang ini yang akan menentukan arahnya. Ketika kita terlalu banyak senjata di dalam diri kita pada saat kita bermain, akhirnya tidak tahu mana yang efektif. Kalau zaman dulu pemain-pemainnya nggak gitu. Mereka 1 gerakan, 2 gerakan yang efektif, they will play that way all the way. All the way. All the way. Gitu loh. Jadi mereka tuh bukan seorang pemain yang kalau ngelihat, oh gua harus banyak gaya. Enggak. Gue harus efektif, gue harus mematikan. Dan pemain-pemain di sana rata-rata Raymond Manuhuti. Apa sih dia itu? Maksudnya dibilang badan gak gede, tapi deadly-nya Tuhan. Gila, Raymond Manuhuti. Patrick Gosal, Lucky Pinontoan. Tingginya berapa? Iya, waktu itu Raja Nyolong tuh. Kita nyebutnya King of Steel. Iya. Dan mereka bisa mencuri zaman itu dengan Hakim Rahman. Depak. Apa itu pemain kecil tapi gila gitu loh. Hakim banyak banget, Mas. Banyak banget zaman itu. Player. Zaman itu banyak sekali pemain-pemain yang stylish, kita nyebutnya stylish. Mereka punya karakter yang kuat, Mas. Dan mereka emang berangkat dari love the game. Karena zaman dulu, sorry to say, gaji berapa sih, Mas? Gaji berapa? Tapi passionnya luar biasa. Mungkin sekarang gaji sekarang lebih gede jauh. Iya. Makanya aku bilang kalau mau main basket zaman sekarang. Dulu gila ya, legend adalah Saud Lombok Johnson, ada Gepeng. Wahyu Hidayat Jati nggak boleh lupa. Dwi Eriano. Cowok ganteng basket kita, Pak. Udah tinggi, ganteng, keren, jago main basketnya. Kapten juga di Satria Muda. Indra Allen. Bintang iklan SCTV. Densu kalah duluan. Mohon maaf, saya belum lahir saya waktu itu. I'm nobody. Ada luar biasa. Gila, seru banget ya kalau ingat. Kita ngomongin film deh. Siap. 5 cm atau A Man Called Ahok? 5 cm. Why? Because selalu yang pertama selalu menyenangkan aja sih gitu. Dan buat aku ketika aku main film 5 cm, aku masuk ke dalam dunia yang I don't have any idea. I don't know I'm dealing with what. Dan jujur pribadi aku sangat struggle banget batinku di sana. Karena satu sisi aku kena kasus dulu, Mas. Itu adalah masa-masa di mana gue harus membuktikan diri gue gimana caranya, tapi sendirinya gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Terus kemudian omongan orang ketika aku pindah dari basket ke film itu nggak ada yang enak. Itu yang masa 7 tahun yang kamu off dari basket itu ya? Iya. Itu 1 tahun setelah aku off dari basket. Iya. Dan omongan orang saat itu yang mungkin dari basket nggak ada yang enak. You were young. Umur berapa tahun meninggalkan basket? 28. 28, this golden age. Iya, dan omongan orang yang di luar basket pun ngelihat aku. Ini anak apa ya? Ini anak maunya apa yang paling menyakitkan dari omongan orang, Dew? Udah gak laku di basket. Dia nggak jago-jago amat, gak ada prestasinya. Dia tuh nggak ada yang mau terima lagi dia di klub basket. Basket udah ngebuang dia karena dia brengsek. Iya. Tahu nggak, Mas, apa yang saat itu ada di benak aku? Apa? Gak apa-apa. Basket buang gua nggak apa-apa. Tapi gua nggak akan pernah buang basket dalam hidup gua. I will go. Iya. Tahu nggak, Mas? Saya bawa beban di sini. Saya bilang, saya ngomong hari ini, mau siapapun di basket, pelaku, fans, orang-orang yang terlibat, mereka nggak suka sama saya nggak masalah. Tapi saya beban di sini. Saya datang dari basket. Saya hidup dari sana. Itu ada di dalam blood saya. Kalau saya gagal di film, basketnya jelek. Bener gak? Yes. Mentality saya di basket saya bawa di film. Mas, saya jalan sendirian, Mas. Orang-orang basket, tidak semua ya, lebih banyak tidak mensupport saya. Karena menurut mereka, ngapain lu pergi ke sana? Basket is another different story. You were still young when you left. Tapi saya bilang, hey,
Semua orang bisa jadi apapun. Yeah. Itu yang gue pengen kasih tahu kepada setiap orang gitu loh. Tapi gue mau ngasih lihat determinasinya. Gue datang ke film bukan cuma untuk ngasih tahu gue jadi pemain film dapat uang. Gue akan ambil award di film sebagai aktor terbaik. Dan ternyata itu susah. Dan ternyata itu susah, Mas. Gue harus jatuh kepala gue di bawah. Mas, sorry Mas, sampai hari ini jujur gue nggak tahu acting itu apa, Mas. Honest speaking, gue tuh ngerasa kayak gila, pekerjaan paling sulit untuk dilakukan adalah menjadi seorang aktor. Karena lu harus bermain dengan batin lu. Dan di satu sisi, lu kayak ngerasa itu bukan diri lu. Mau gila lu main film itu. Bener. Tapi gue kagum belum main Kolahong. Lumayan lah. Gila. Lumayan lah. Film Kartini. Lumayan loh, Mas. Lumayan. Tuhan baik aja setelah 6 tahun. Anak Banggai, anak Makassar itu ternyata bisa main banget. Iya. Not bad lah. Dan akhirnya memang hidup memang seperti itu. Akhirnya kita nggak bisa mengacu kepada apa yang buruk yang orang sampaikan tentang kita. Tapi bagaimana kita melihat diri kita ke depannya. Kita nggak bisa, gila kok dia nggak setuju sama gue, kok dia ngomongin gue yang jelek. Nggak bisa, bro. Di dalam hidup ini pasti ada orang yang akan melakukan itu. Tapi masalahnya ada di lu. Lu mau jadi seperti apa yang mereka ngomong, atau lebih menjadi baik. lu sendiri. Betul. Go, jalan. Udah berapa film, Dan? 20? Mau 20 kayaknya. Tapi, dengan catatan, Mas. Apa? Lebih dari 50% box office. Yes. Itu buat Tapi, saya satu. lu boleh ngomong film apapun, yang gue paling suka dan kayaknya itu cerita diri dia tuh. Tuvar Theory. Menjadi cowok pelampiasan deh. Yo. It's Iya. another story. Yo. Jujur saya, aduh gila Mas, gue cerita sama, sebenarnya kayak ketemu teman lama, Mas mau cerita dong. Curhat. Perjalananku berat banget sih Mas gitu loh. Di basket kayak gini, terus masuk ke film, Mas. Itu karena mereka they love you, they love you. Iya. Basketball miss you. Iya. Kadang-kadang kata-kata mereka menyakitkan tuh. Itu belum zaman netizen tuh. Iya. Belum ada medsos. Tapi di film Twitter Theory itu Denny sehari-harinya begitu juga tuh ya. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu amat. Itu sok ini aja. Sok manis. Sok manis. Tapi harus nonton My Next Movie. Coming Soon, Miracle in Cell Number 7. Itu Miracle Number 7. Miracle in Cell Number 7. Itu diangkat dari In Cell Number 7. Iya, film Korea yang sukses di zamannya. Oh, very touchy, Mas. Mungkin bisa nonton dulu film Koreanya sebelum nonton film itu. Mungkin next year karena pandemi ini. Terus Coming Soon, Perfect Stranger. Perfect Stranger? Iya. Coming Soon ya, kalau jadi. Itu cerita baru. Wah, itu another. Karena Perfect Strangers itu kan dulu zaman saya itu TV series ya. Iya, itu cerita adaptasi juga dari Korea kemudian juga, Turki kalau saya nggak salah. Dan memang ceritanya itu gokil banget gitu. Lucu atau campur aduk? Crazy. Setapannya itu cuma meja makan, Mas. Oh ya. Mainnya di situ doang. Sesuai dengan konsep COVID-19 ya. Imagine pemain-pemain watak berkumpul semua di satu. Siapa aja? Ada Vino, ada Baim Wong, terus kemudian ada Adipati Dolken, ada Nadine Alexandra, terus ada Bernadette yang lagi naik down, terus kemudian ada Jessica Mila, ada Vino Bastian. Ngumpul satu meja udah gitu. Pemain utama? Semua pemain utama. Pusing nggak tuh? Berantemnya gimana tuh? Direkturnya siapa? Direkturnya, aduh aku lupa kemarin namanya, Mas siapa lagi namanya? Ntar aku cek lagi. Rilis tahun depan? Kayaknya tahun depan. Belum tahu di bioskop atau di OTT ya? Bioskop pasti. Bioskop pastinya. Gitu. Ya, gitulah perjalanan film saya. Saya jadi merasa bersalah, saya lupa direktur saya kemarin. Mas direktur jangan marah ya. Dia terlalu excited. Nggak, terlalu dibangkitkan masa lalunya, dibuka simpul-simpul. Direktur saya juga terkenal soalnya ini. Saya merasa bersalah. Bukan Hanung bukan ya? Bukan. Iya, ini kita jangan nama direkturnya. Siapa yang Denny mengatakan yang berjasa mengangkat hidup Denny atau membuka jalan lah? Nggak membuka jalan. Pak Irawan kah? Pak Irawan ya, kalau di basket Pak Irawan membuka jalan. Dia membuka jalan saya untuk dia masuk kayak bapak ya? Father of basket. Basket Indonesia fathernya dia lah gitu. Sangat perhatian.
Iya, sangat perhatian sampai akhirnya dia banyak sakit hati di basket. Oh iya. Banyak sakit hati karena konsep dia itu bukan orang bisnis. total itu. Iya, bukan bisnis. Bukan bisnis, dia buang duit. Dia buang duit gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan dengan kondisi di mana basket tetap industri bisnis gitu. Ya udahlah. Gitu. Gila, saya dengan mata kepala sih dia bawain makanan untuk pemain. Itu udah kayak ngurusin anaknya gitu. Iya, memang segitu. Dia marah, dia apa gitu. Sepatunya, topinya dibalik. Topinya dari gua tuh, topi basket. Jadi topi yang bola basket. Dia seneng banget ya? Oh, seneng banget. Karena waktu dia pakai itu final lawan Panasia dia juara. Iya. Wah, dia ini topi hoki dia pakai terus. Hoki, baik. Dia kalau udah pakai dari gua, "Bos." Wah, gitu. Dia tuh selalu apa ya? Selalu punya ciri khasnya sendiri kalau di lapangan dengan warna-warninya. Warna-warninya. Sepatu macam-macam. We miss you, Irawan Haryono. We miss you. A very good guy. He's a very good. Tahun lalu dia nemuin gua di TVRI dan we talk a lot. Iya. Di talk a lot. Ini obrolan teman lama banget. Oh iya, he's my best friend, my boss. Dia bawa saya ke Asia gitu. Kita dulu ada asosiasi basket Asia gitu. Iya. Saya dampingi dia dengan Agus Mauro. Iya. Kita rapat di Hong Kong. Iya. Dengan siapa gitu. Dan salah satu pengurusnya itu adalah Mr. Yo Chu Ho. You know who is he? Mr. Yo Chu Ho itu adalah ketua basket kayaknya Malaysia. Lu nggak kenal dia, tapi lu pasti kenal anaknya. Tahu lo dia bapaknya siapa? Michelle Yeoh. James Bond girl. Kita kalau rapat di Asia, kita bilang, Ko Kim Hong suruh anaknya dibawa dong. Dia bapaknya Michelle Yeoh. Michelle Yeoh kan orang Malaysia. Bapaknya pengurus basket. Nggak nyangka saya. Dato' Yo Chu Ho. Yo Chu Ho. Iya, orang Malaysia. Orang Malaysia. Dan katanya mau nikah tahun depan. Iya, Mas. Doain ya. Semua doain ya. Semoga lancar kali ini. Semoga lancar. Karena buat aku pribadi, ini adalah satu pencapaian lagi dalam hidup. Ya. Yang membuat aku bisa belajar untuk jadi laki-laki lagi. And you're not young anymore. I'm not young anymore. But I have a spirit of a young. Oh iya. Bisa diadu kalau itu. Diadu ya. Saya doakan semoga lancar, nggak seperti yang sebelumnya. Amin. What do you learn from your kegagalan sebelumnya? Saya belajar bahwa setiap kegagalan bisa terjadi sama siapa aja. Dan bisa terjadi berkali-kali. Tapi itu bukan menjadi standar sebuah kehidupan. Karena buat saya pribadi, yakin tetap harus ada. Berapa kali kita gagal, berapa kali kita bangkit. Karena bukan masalah akhirnya berapa jumlah kegagalanmu, tapi berapa kali kamu bisa bangkit dari kegagalanmu. Denny Sumargo bukan orang yang berhasil terus in anything. I fail so many times, Mas. Fail so many times. Sampai saya sendiri nggak tahu apa artinya bangkit itu lagi. Karena itu udah menjadi sebuah nature dalam diri saya. Yang saya tahu adalah ketika saya jatuh, gue harus bangkit. Gue harus bangkit. Saya sebagai senior yang menyaksikan perkembangan Denny dari nobody ya, nobody. Datang dari nggak dikenal, Ko Kim Hong biasa. Dia bilang, Mi, gue punya pemain gila, cakep, mainnya gila. Lu lihat aja gitu. Begitu segitunya. Iya, bak dia orang gila nih. Orang gila. Ini dilahirkan di mana gitu. Gak jelas. Wah, kayaknya tuh semua orang mau dimakan gitu sama anak muda namanya Denny Sumargo. Iya. Dengan itulah makanya orang dulu antipati sama saya. Yeah. But that's your style. And you proven. Yes, Ya, proven. Dengan menjadi juara beberapa kali, ya kan? Iya. Di Garuda gagal jadi juara ya? On the final? Dapat turnamen, juara turnamen. Ya, turnamen. Di kompetisi kita kalah di final. Di final kan? Di final. Kalah lawan? Kalah lawan SM. SM kita kalah. Tapi itu kan best of 3. Salah satu tembakan final buzzer beaterku membuat kita lanjut ke pertandingan ketiga. Tapi kondisinya waktu itu... buzzer beater dari Denny Sumargo? Kondisinya ankle aku retak. Pertandingan ketiga saya selesai. We miss one name in basketball. Siapa? Dia salah satu pemain yang paling pintar. Gue sebut Muhammad Rifki. Pemain paling pintar sekaligus keren, bokis. Dia sekarang di Mahaka. Keren. Mahaka. Sebagai pekerja pun keren. Sebenarnya we miss a lot of names lah. Mungkin juga kita bisa sebut semua. Sorry yang kita nggak bisa sebutin satu persatu. We miss a lot of names. Pokoknya orang-orang yang ada di sana bangga lah. Kalian punya zaman, itu zaman terbaik yang mungkin zaman sekarang belum berhasil untuk melakukannya. Keep going. And Suko ya. Suko Daryono, almarhum Hari Suarsono. Iya, Charlie Avan, Peking so many. Imade Loli Sudajana. The legend.
legend. Dia old guy. 9 kali MVP, belum pernah ada yang bisa. Dan tidak akan ada. Udah tutup mata lu deh kalau Dia kalau udah megang bola dengan badannya gitu, nggak ada yang bisa pegang. Andre Kayana. Aduh, banyak deh Mas, udah. Capek ngomongnya, bisa 2 hari nyebutin namanya. Karena there's so many pemain basket yang punya karakter kuat saat itu. Gitu loh, nggak ada yang enggak lah ibaratnya. I miss them. Dan gue cuma pengen nyampein untuk semua teman-teman gue dan fans dan semua orang yang bermain dan ada di zaman itu. I just wanna say deep down my heart, inside my heart, I'm sorry kalau gue pernah jadi a bastard on the court. But you know what? That's who I am. That's who I am. But I'm sorry. But you have a good heart. Depends. Depends perspektif itu. Oke, Danny, saya berharap tetap berbuat sesuatu for basketball, for Indonesia. Iya. Ya, jadi I back you up. Saya akan bilang sama teman-teman yang dulu pencinta basket, oke, kita harus hidupin lagi basket. Wow. So many successful persons from basketball. Thank you so Sandi much. Uno, Erick Thohir, Juliari Batubara, Agus Mauro. So many. Dan semua kepengen basket itu bangkit. Saya nggak mengatakan bahwa basket sekarang, ya tapi kita harus tahu bahwa tidak seperti dulu lah ya. Kita tidak mengecilkan mereka. Oh, prestasi bagus loh. Kita tidak Kemarin kita udah agak bisa ngimbang-ngimbangin Filipina. Exactly. Kalau secara prestasi kita nggak sedang mengecilkan atau membandingkan mereka dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena zaman itu adalah zamannya, zaman sekarang. We try to motivate them bahwa mereka bisa punya zaman yang lebih baik dari zaman itu. Definitely, I believe. Oke. Hidup basket Indonesia, hidup Indonesia. We come back. Jadi itulah talk show saya dengan pebasket sombong. Andalah yang you decide gitu. Berapa lama sih durasinya? Oh, kita mah bisa 2 jam. Aduh, jangan Mas, kasihan yang nonton. Kuotanya habis nanti. Kan kita bisa bikin berapa parts. Saya berharap Anda menikmati, kami bernostalgia gitu dan saya buka. Mungkin ada beberapa yang mungkin Danny sudah menyampaikan di mana-mana, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum pernah dia sampaikan di media manapun. Karena sekarang dia diundang kemana-mana. Tadi saya ketawa-tawa waktu dia tampil di YouTube Got Talent. Itu gak banget sih. Tapi itu ada bentuk sarkas daripada aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan subscriber dan viewer. Gue pikir dia mau melorotin celananya bener. Nah, kita jumpa lagi dengan tamu selanjutnya.